Resmi. PSSI pecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Berakhir sudah spekulasi soal masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Lewat konferensi pers pada Senin, 6 Januari 2025, Shin Tae-yong resmi dipecat dari posisi sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua PSSI, Erick Thohir. Menurut Ketua PSSI, ini semua dilakukan demi kebaikan timnas Indonesia. Apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional, kata Erick Thohir. Shin Tae-yong sendiri resmi jadi pelatih timnas Indonesia pada awal 2020. Saat itu, dia mendapat kepercayaan dari Muhammad Iriawan, Ketua PSSI saat itu, untuk jadi pelatih hingga 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu lantas mendapat perpanjangan kontrak pada Juni 2024 lalu. Erick Thohir puas dengan capaian Shin Tae-yong yang mampu mencapai target. Shin Tae-yong dapat kontrak hingga Juni 2027. Piala AFF 2024 jadi turnamen terakhir yang dimainkan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Diperkuat mayoritas pemain muda, skuad Garuda gagal melaju dari fase grup di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong belum mampu memberikan gelar juara selama 4 tahun menjadi pelatih timnas Indonesia. Dia gagal memenangkan 2 laga final, Piala AFF 2020 dan Piala AFF U23 2023. Namun, ada beberapa capaian penting yang diukir Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Dia membawa skuad Garuda lolos pada 2 edisi Piala Asia, 2023 dan 2027. Indonesia juga lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, Shin Tae-yong juga punya andil dalam perkembangan beberapa pemain muda, seperti Rizky Ridho, Pratama Arhan, dan beberapa nama lain yang jadi andalan sejak Piala AFF 2020. Media Korea Selatan komentari pemecatan Shin Tae-yong, 1 kegagalan berujung pemecatan. Sukses serang 50 peringkat, anak Shin Tae-yong terheran-heran ayahnya dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebagai timnas Indonesia, pada level senior, berdasarkan data Transfermarkt, Shin Tae-yong telah memimpin 57 laga kompetitif. Dari catatan tersebut, ada 26 laga yang mampu dimenangkan oleh skuad Garuda. PSSI baru saja membuat keputusan yang mengejutkan. Induk sepak bola Indonesia itu resmi memecat Shin Tae-yong. Ya, keputusan ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir pada hari Senin, 6 Januari 2024, siang waktu Indonesia Barat. Dalam konferensi persnya, ia menyatakan bahwa PSSI telah memutus kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih skuad Garuda. Keputusan ini memang memicu pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Meski begitu, ada satu pertanyaan besar yang perlu segera dijawab PSSI, yakni siapa pengganti Shin Tae-yong. Erick Thohir sendiri mengisyaratkan bahwa pelatih baru timnas Indonesia berasal dari Belanda. Dari sejumlah laporan yang beredar, calon pelatih timnas Indonesia kini mengerucut ke satu nama, yaitu Patrick Kluivert. Bagaimana rekam jejak Patrick Kluivert? Apakah ia bisa menjadi manajer yang lebih bagus untuk timnas Indonesia? Simak ulasannya berikut ini. Nama Patrick Kluivert memang tidak asing bagi para pecinta sepak bola. Pasalnya selama aktif jadi pemain, ia punya rekam jejak yang istimewa. Berposisi sebagai striker, Kluivert mengawali karir profesionalnya di salah satu raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Debut di usia muda, ia berhasil mengemas 39 gol dari 70 penampilan untuk Il Lanciere. Di tahun 1997, ia pindah ke raksasa Italia, AC Milan. Namun ia hanya bertahan 1 musim saja sebelum pindah ke Barcelona pada tahun 1998. Di Barcelona, Kluivert bisa dikatakan mencapai puncak karirnya. Ia berhasil mengemas total 90 gol dari total 182 penampilan selama 6 tahun membela Las Azulgrana. Setelah dari Barcelona, ia sempat membela beberapa klub seperti Newcastle United, Valencia, PSV sebelum pensiun di Lille pada tahun 2008 silam. Deretan skandal dan kontroversi Patrick Kluivert, si calon pelatih baru timnas Indonesia. Tidak hanya bersinar di level klub, Kluivert juga merupakan pemain yang jadi andalan di negaranya, yaitu Belanda. Patrick Kluivert. Kluivert debut di timnas Belanda pada tahun 1994 silam, kala ia masih berusia 18 tahun. Dari situ, ia mulai rutin mendapatkan panggilan untuk membela di Oranje. Ia tercatat mengemas total 79 caps untuk timnas Belanda dan mengemas total 40 gol bagi di Oranje. Sebelum ia tutup karir di timnas Belanda pada tahun 2004 silam. Sebagai pemain, Kluivert memang memiliki karir yang mentereng. Namun bagaimana dengan karirnya sebagai pelatih? Seusai pensiun, Kluivert mulai menjalani karirnya sebagai pelatih.
Semua diawali ketika ia menjadi asisten Louis van Gaal untuk melatih striker. 2 tahun menjadi asisten di AS Alkmaar. Pada tahun 2010 ia sempat menjadi asisten pelatih di Brisbane Roar. Namun tidak lama di Australia, ia kembali ke Belanda untuk menjadi asisten pelatih di NEC Nijmegen. Ia juga pernah menangani tim muda Ajax dan juga tim muda Twente. Namun sepanjang karirnya ia hanya 1 kali menjadi pelatih tim utama sebuah klub. Pada tahun 2023, ia diangkat menjadi pelatih kepala Adana Demirspor yang bermain di Liga Turki. Namun ia hanya bertahan 6 bulan di sana. Dalam perjalanan karirnya, Kluivert juga pernah melatih di tim nasional. Pada tahun 2012, ia menjadi bagian dari tim kepelatihan timnas Belanda. Mantan bosnya di AS Alkmaar, Louis van Gaal memintanya bergabung dengan tim kepelatihannya. Namun ia meninggalkan pekerjaan ini setelah Piala Dunia 2014, di mana ia tidak ikut Louis van Gaal yang pindah menjadi manajer Manchester United. Di tahun 2015, Kluivert ditunjuk menjadi pelatih kepala timnas Curaçao. Prestasi terbaiknya adalah membantu Curaçao lolos ke Piala Karibia 2017 dan juga Piala Emas CONCACAF 2017. Di tahun 2018, Kluivert diminta menjadi asisten Clarence Seedorf saat legenda AC Milan itu menangani timnas Kamerun. Namun ia hanya 1 tahun memainkan peran ini. Pada tahun 2021, ia sempat diminta menjadi pelatih interim timnas Curaçao lagi, karena pada saat itu Guus Hiddink, pelatih kepala timnas Curaçao mengidap COVID-19. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui bahwa pihaknya sebenarnya sudah ingin mendepak Shin Tae-yong dari pelatih selepas timnas Indonesia kalah dari Cina. Namun saat itu PSSI berpikir ulang untuk tidak memecat pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam laga itu, timnas Indonesia menelan kekalahan 1-2 dari Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, 15 Oktober 2024. Kekalahan timnas Indonesia itu cukup mengejutkan. Pasalnya di atas kertas timnas Indonesia bisa menang melawan Cina. Sebab, saat itu posisi Cina di papan bawah dan belum mendapatkan 1 poin pun. Shin Tae-yong mengubah strategi dengan memainkan pemain-pemain tidak biasanya. Walhasil, timnas Indonesia babak belur dihajar Cina. Melihat kekalahan itu, PSSI ada opsi untuk memecat Shin Tae-yong. Namun dikarenakan ada 2 pertandingan lagi melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024, PSSI memberikan kesempatan kepada Shin Tae-yong. Timnas Indonesia pun kalah 0-4 dari Jepang dan menang 2-0 atas Arab Saudi. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kami mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kurang baik juga, kata Erick Thohir kepada awak media.